Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di presentasi kami pada saat sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Amalia Afifah dan rekan saya Mutia Ulita Satifah, Tasya Ramadhani dan Asyifa Kalbi Madena. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dua laporan kami, yaitu yang pertama laporan observasi penerapan sistem informasi manajemen di UMKM, dan yang kedua itu studi komparasi SIM global versus lokal antara Walmart dan Alfamart. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, next, yaitu mengenai profil usaha dari Hairbal. Objek penelitian kami adalah pangkas rambut Hairbal. Usaha ini berdiri sejak Juli 2024 di Kota Padang. Usaha ini didirikan oleh Muhammad Fikri Iqbal dengan target utama adalah mahasiswa dan anak muda di sekitar usaha. Dari sisi struktur organisasi, usaha ini masih dikelola secara sederhana. Seluruh operasional dikendalikan langsung oleh pemilik tanpa adanya pembagian tugas yang formal seperti bagian keuangan atau pemasaran. Adapun proses bisnis utamanya meliputi pelayanan potong rambut, cuci rambut, dan pewarna rambut yang dilakukan secara tatap muka langsung. Pembayaran dilakukan melalui metode tunai dan digital seperti kris dan transfer bank. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual di buku harian. Pengadaan barang dilakukan melalui marketplace online seperti Shopee, dan untuk promosi usaha ini memanfaatkan media sosial serta work from home. Secara keseluruhan, Hairbal adalah UMKM yang sedang bertumbuh dengan sistem yang masih dalam tahap pengembangan. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi sistem informasi. Yang pertama dari jenis sistem informasi. Usaha ini sudah menggunakan transaksi proses sistem atau TPS melalui pembayaran digital. Namun, manajemen informasi sistem atau MIS belum diterapkan secara optimal karena belum adanya software khusus. Jadi, dapat dikatakan sistem masih berada pada level dasar operasional. Yang kedua itu infrastruktur teknologi informasi. Perangkat utama yang digunakan hanyalah smartphone pribadi milik pemilik. Belum adanya aplikasi digital ataupun aplikasi akuntansi khusus. Yang ketiga itu pengelolaan data dan database. Pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Data belum terstruktur dan belum ada sistem penyimpanan maupun backup data yang baik. Hal ini tentu berisiko terhadap keamanan atau akurasi data. Yang keempat, jaringan telekomunikasi. Internet berperan sangat penting di sini, digunakan untuk mendukung transaksi digital dan promosi melalui media sosial. Namun, ketergantungan terhadap jaringan ini cukup tinggi. Yang kelima, pemanfaatan e-bisnis. Usaha ini sudah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi. Namun, belum menetapkan sistem e-commerce secara seluruh layanan, masih dilakukan secara offline atau tatap muka. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tasya Ramadhani. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi sistem informasi di Hairbal. Nah, yang pertama yaitu ada efektivitas operasional. Penggunaan kris dan transfer digital terbukti mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Promosi melalui media sosial juga cukup efektif dalam menarik pelanggan baru. Nah, yang kedua ada efisiensi sistem informasi. Efisiensi sistem informasi ini masih menggunakan smartphone. Smartphone memang membuat operasional lebih praktis, namun pencatatan manual masih kurang efisien dan memakan waktu. Pemilik harus menghitung ulang setiap minggu untuk mengetahui kondisi keuangannya. Nah, yang ketiga ada peran dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi salah satu kelemahan terbesar dari Hairbal. Peran SIM masih sangat terbatas karena data tidak tersedia secara real time. Pengambilan keputusan juga lebih banyak didasarkan pada pengalaman pemilik dan bukan dari data yang terstruktur. Yang keempat ada kelebihan sistem. Kelebihan sistem di sini yaitu pembayaran digital yang praktis, promosi murah melalui media sosial, serta penggunaan marketplace untuk pengadaan barang. Dan yang terakhir yaitu kekurangan sistem. Kekurangan sistem di Hairbal yaitu belum adanya integrasi antar sistem, pencatatan masih manual, tidak adanya database terpusat, belum ada sistem backup data, dan belum tersedia sistem booking online. Secara keseluruhan, Hairbal sudah mulai berkembang ke arah digital.
namun masih membutuhkan pengembangan yang lebih signifikan. Next. Berikutnya yaitu mengenai peran SIP dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kondisi saat ini. Kondisi saat ini pengambilan keputusan di Hairbal masih sepenuhnya berdasarkan pengalaman pemilik, bukan tanpa dukungan data yang terstruktur. Kendala utama di sini pencatatan yang masih manual menyebabkan informasi tidak lengkap dan sulit dianalisis secara objektif. Namun, ada potensi yang lebih besar jika Hairbal mulai menggunakan sistem yang terintegrasi. Pemilik bisa mengambil keputusan berbasis data, misalnya untuk menganalisis tren pendapatan atau merancang strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah segera beralih ke aplikasi seperti kasir digital, menetapkan sistem pencatatan keuangan otomatis, dan melakukan backup data secara berkala. Next. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pangkas rambut Hairbal telah mulai memanfaatkan teknologi dasar seperti pembayaran digital, media sosial, dan marketplace untuk mendukung operasional usaha. Ini adalah langkah awal yang positif untuk digitalisasi UMKM. Namun, demikian, sistem informasi yang digunakan masih sederhana, belum terintegrasi, dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Untuk meningkatkan kinerja, kami merekomendasikan yaitu diperlukan langkah nyata seperti penggunaan aplikasi kasir digital, pencatatan keuangan otomatis, sistem penyimpanan data yang terstruktur, serta penerapan sistem booking online agar pelayanan kepada pelanggan semakin meningkat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya yang telah menjelaskan materi yang kedua. Baiklah, kami lanjut kepada laporan yang kedua, yaitu mengenai studi komparasi SIM global versus lokal antara Walmart dan Alfamart. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashifa Kabimar Etno. Kepada Ashifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari Walmart dan Alfamart. Yang pertama yaitu Walmart. Walmart merupakan perusahaan retail global yang didirikan pada tahun 1962 di Amerika Serikat oleh Sam Walton. Perusahaan ini memiliki lebih dari 10.500 gerai di lebih dari 20 negara dengan sekitar 2,1 juta karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini didukung oleh infrastruktur teknologi yang sangat maju dan mengelola operasional skala besar secara terintegrasi. Selanjutnya ada Alfamart atau PT Sumber Alvaria Wijaya Tbk. Ini didirikan pada tahun 1989 sebagai perusahaan distribusi yang kemudian bertransformasi menjadi minimarket pada tahun 1999. Saat ini, Alfamart mengoperasikan lebih dari 24.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditambah ekspansi ke Filipina dengan tagline belanja puas, harga pas. Kedua perusahaan ini bergerak di sektor yang sama namun berada pada skala dan konteks yang berbeda. Next. Dari sisi infrastruktur, Walmart menggunakan sistem hybrid cloud dan data center sendiri yang memungkinkan integrasi data secara global. Nah, di sini arsitektur hybrid multi-cloud yang memadukan layanan dari berbagai penyedia cloud besar seperti Azure, AWS, dan GCP, serta data center miliknya sendiri. Walmart bahkan menjadi pelopor penggunaan teknologi RFID di industri retail sejak awal 1990-an. Sementara itu, Alfamart masih mengendalikan kombinasi sistem on-premise dengan jaringan LAN nasional yang menghubungkan lebih dari 24.000 gerai dengan adopsi cloud yang masih terbatas. Lalu, dari jenis sistem informasi, kedua perusahaan ini telah menerapkan berbagai jenis seperti TPS, MIS, DSS, dan CRM. Walmart memiliki sistem yang jauh lebih terintegrasi termasuk ERP, proprietary sistem CPFR, dan asisten AI generatif bernama Sparky. Alfamart memiliki sistem pos digital di seluruh gerai.
aplikasi CRM Alphagift yang berbasis big data, sistem FWMS di pusat distribusi, dan platform omnichannel yang terus dikembangkan. Nah, di sini Alfamart sudah sangat solid untuk skala nasional, namun belum sekompleks Walmart. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keamanan sistem dan manajemen pengetahuan. Dari sisi keamanan sistem, Walmart menerapkan arsitektur Zero Trust, artinya setiap jenis akses ke sistem selalu diverifikasi tanpa pengecualian, baik dari jaringan internal maupun eksternal. Walmart akan menggunakan AI generatif untuk mensimulasikan skenario serangan yang dikenal sebagai AI Red Teaming, berguna untuk menguji ketahanan sistem secara proaktif. Di sisi lain, Alfamart mengelola keamanan sistem secara berlapis sesuai regulasi Indonesia, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan menjalankan whistleblowing sistem sebagai bagian dari tata kelola yang transparan. Selanjutnya, dari sisi manajemen pengetahuan, Walmart memiliki Walmart Academy sebagai program pelatihan digital berjenjang untuk seluruh karyawan, serta Walmart Global Edge sebagai divisi R&D internal. Alfamart tidak kalah serius. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 420.000 karyawan mengikuti pelatihan dengan total lebih dari 20.000 jam latihan. Alfamart juga memiliki program Alfamart Plus bekerjasama dengan SMK sebagai bagian dari program Link dan Match Dunia Pendidikan dan Industri. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan Syifa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Olivia Sutiva. Pada Mutia dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai bagaimana perusahaan itu beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Pertama, pada Walmart. Sebagai perusahaan global, Walmart ini harus beroperasi di banyak negara yang memiliki perbedaan budaya, regulasi, dan teknologi. Jadi oleh karena itu, sistem informasi yang digunakan Walmart bersifat terpusat tetapi tetap fleksibel. Artinya data dan sistem tetap terhubung secara global, tetapi setiap negara tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal. Sedangkan pada Alfamart, strategi yang digunakan lebih fokus pada adaptasi lokal. Contohnya, produk yang dijual disesuaikan dengan kebutuhan daerah seperti produk halal di Aceh. Barang yang dijual juga bisa berbeda antara daerah wisata dan daerah industri, dan sistem juga menyesuaikan dengan regulasi Indonesia. Selain itu, Alfamart juga sudah mulai ekspansi ke luar negeri seperti Filipina, yang menunjukkan bahwa sistemnya itu cukup fleksibel untuk digunakan di negara lain. Next. Selanjutnya itu saya akan membahas perbandingan antara Walmart dan Alfamart. Pertama, dari skala operasi, Walmart ini sudah global dengan ribuan gerai di banyak negara, sedangkan Alfamart masih fokus di Indonesia dengan ekspansi yang terbatas. Yang kedua, dari teknologi, Walmart ini menggunakan sistem yang sangat canggih seperti cloud, RFID, dan data yang real time. Sedangkan Alfamart masih menggunakan sistem yang lebih sederhana, tetapi mulai berkembang ke arah yang digital. Dan yang ketiga itu, dari sistem informasi, Walmart ini sudah terintegrasi sampai ke level yang strategis, sedangkan Alfamart lebih fokus pada operasional seperti transaksi, pelanggan, dan distribusi. Dan yang keempat, dari keamanan, Walmart ini menggunakan teknologi canggih seperti AI, sedangkan Alfamart lebih fokus pada regulasi dan kontrol internal. Dan yang kelima, dari adaptasi, Walmart ini bersifat global tapi fleksibel, sedangkan Alfamart lebih kuat di adaptasi lokalnya. Next. Selanjutnya itu, berdasarkan hasil perbandingan tadi, ada beberapa rekomendasi untuk Alfamart. Yang pertama, Alfamart itu perlu meningkatkan penggunaan teknologi cloud agar data dari seluruh gerai itu bisa terintegrasi dengan lebih baik. Yang kedua, perlu memperkuat keamanan sistem karena data pelanggan semakin banyak dan penting. Dan yang ketiga itu meningkatkan penggunaan AI dan data analisis untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang keempat,
mengembangkan manajemen pengetahuan seperti pelatihan karyawan dan inovasi teknologi. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk agar Alfamart ini bisa meningkatkan daya saing tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Walmart ini menunjukkan keunggulan dalam hal integrasi teknologi, skala global, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Alfamart ini lebih unggul dalam adaptasi terhadap pasar lokal dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu-ibu yang telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kami. Jika ada